لله البر الجواد الذي جلت نعمه بالإحصاء والإعداد المن باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد نحمده ونصلي ونسلم على سيد السادات نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميعاد أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكار والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله ومرضاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Hadirin yang sama-sama jamaah Masjid As-Sabilin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi artisnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Bahwasanya dirikanlah salat subuh karena salat subuh ini masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, ketika kita sudah disaksikan oleh para malaikat, tandanya kita dikenal Allah dan juga dikenal oleh penduduk kalangan langit, yaitu para malaikat. Maka langkah-langkah kita dari rumah ke masjid, baik dia mau jalan kaki, baik dia pakai motor, baik dia pakai mobil, semuanya itu akan dikali lipatkan, digantikan oleh Allah dengan pahala setiap langkahnya. Allah naikkan satu derajat, Allah hapus satu dosa, dan juga Allah beri dia satu pahala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu subuh ini adalah waktu yang sangat potensial. Kenapa sangat potensial? Para ulama mengatakan kalau seseorang ingin kaya secara zahir, maka dia akan menjaga waktu dari subuhnya sampai waktu isyraq. Habis sholat subuh tidak tidur pagi, habis sholat subuh diberi kegiatan, atau tidak bagi dia yang sholat subuh di masjid, dia tunggu setelah subuh itu baca Quran, wirid pagi petang, atau tidak al-makturat dan lain sebagainya hingga masuk waktu isyraq. Bagi anak-anak muda ataupun bagi orang-orang yang misalnya sudah beranjak 40 yang dia badannya kurang fit, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya jalan dia pagi, lari pagi atau tidak dia mengelilingi kampung untuk supaya badannya fit. Dia paham keadaan tubuh dia. Kalau seandainya saya zikir di rumah nanti asik-asik zikir nanti kebawa tidur. Maka dia keliling kampung, jalan pagi, jalan santai itu lebih baik daripada dia harus zikir di rumah. Yang sekiranya kalau dia zikir nanti terbawa tidur, akhirnya tidur pagi. Kenapa? Tidur pagi ini salah satu penyebabnya seseorang itu akan menjadi fakir. Maka dari itu hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, potensial kata para ulama 4 waktu dijaga, insya Allah kita hari itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 20 menit sebelum masuk waktu subuh. Pas digunakan untuk tahajud, digunakan untuk witir, digunakan untuk baca Quran sebagaimana yang kita kaji dalam semalam itu, digunakan untuk beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur dia gunakan untuk beristighfar, ketika waktu sahur dia mandi pakai air hangat, di waktu sahur dia cium minyak wangi. Waktu sahur tuh udah bersih badannya. Baca Quran. Nah, itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah dia jaga setelah subuh sampai waktu isyraq. Ini waktu-waktu potensial. Dan waktu yang ketiga adalah 20 menit sebelum maghrib. Biasanya orang kalau sebelum maghrib masih main tenis, masih main futsal, masih main bola. Maka usahakan 20 menit sebelum sholat maghrib sudah ada di masjid. Entah itu dia zikir pagi petang, ataupun baca Quran, ataupun lain sebagainya. Jangan sampai pas azan maghrib baru berhenti main bola,
pas sholat maghrib baru mandi, nah akhirnya tidak dapat kemuliaan sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah itu adalah bainal isya'ain, di antara waktu maghrib sama waktu isya. Nah, orang kalau kita kebiasaannya, apalagi kalau bulan puasa, antara maghrib dan isya digunakan untuk makan atau enggak digunakan untuk buka puasa. Sebetulnya buka puasa tuh enaknya itu sebelum maghrib, secukupnya saja. Nanti kalau sudah lapar, apa namanya, kalau mau nyambung makan, bisa mungkin setelah taraweh apa segala macam. Tetapi memang sudah adat istiadat kita di Indonesia, habis maghrib itu langsung bantai makan. Padahal waktu antara maghrib dan isya adalah waktu-waktu yang membuat seseorang itu kaya akan maknawi. Maksudnya maknawi itu lahiriahnya, bagaimana apa namanya auranya, terus bagaimana apa namanya potensial ruhani, makanan ruhani itu biasanya didapatkan salah satunya antara waktu maghrib dan isya. 4 waktu ini kalau kita jaga, insya Allah waktu kita pada hari itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kemarin kita membahas tentang apa namanya pembahasan istinja. Istinja itu adalah bersih-bersih diri ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil. Terus setelah kita paham akan istinja, maka lanjut kita akan membahas tentang fardunya berwudu. Nah, banyak kita mungkin sudah tua ataupun sudah dewasa, namun wudu kita masih belum sesuai yang diminta oleh syariat. Atau mungkin ternyata sahnya seperti ini. Ada juga ketika wudu kita belum menyempurnakan sesuatu yang sekiranya itu harus disempurnakan. Berapa banyak orang disiksa nanti ketika meninggalnya, salah satu penyebabnya adalah dia tidak rapi dalam berwudu ataupun dia tidak sempurna dalam berwudu dan beristinja. Kalaulah sudah istinjanya nggak beres, maka insya Allah wudunya juga nggak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi darain amin. Faslun fi furudil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyah. Fasal bab menerangkan daripada fardu-fardunya wudu. Setahu kita, fardu-fardunya wudu, yang wajibnya wudu itu ada 6. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 6. 4-nya itu sesuai dalil di dalam Quran, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang 2-nya itu bersumber dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang satunya lagi itu dari sunnah dan juga dari Al-Quran. Nah, fardu wudu yang pertama ini kita bahas adalah tentang yang wajibnya wudu. Itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'ati yusibuha aw yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis riwayat Sayyidina Umar. Beliau katakan, sesungguhnya sahnya amal adalah dengan niat. Sebagian ulama mengatakan innamal a'malu binniyat itu adalah sempurnanya amal. Jadi niat itu tidak masuk bagian dari fardunya wudu. Namun menjadi kesempurnaan wudu itu disertai dengan niat. Namun di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya niat itu adalah fardunya wudu. Nah, fardunya wudu adalah niat. Kapan niat itu kita lafadzkan atau enggak? Kapan niat itu kita mulai? Sebentar. Niat itu mahalluhu fil qalbi. Tempatnya itu ada di dalam hati. Ustadz, kalau ada orang niat dengan mulut, sebenarnya niat dalam mulut itu adalah li'itsbatil fuad, untuk memantapkan hati, dan itu tidak wajib. Li'itsbatil fuad. Ada orang nanti sholat kan, usalli fardal maghrib, usalli fardal subhi, Allah. Nah,
Sedangkan usolli tadi itu hanya sekedar untuk membantu supaya kita ini benar-benar, saya ini mau ngapain sih? Ada orang mungkin dari rumah, atau enggak mungkin dia habis giling cabai kan, atau enggak habis bersihkan piring, pas mau wudhu dia nggak menghadirkan hati sedang wudhu. Jadi wudhu itu dianggapnya perkara yang biasa. Padahal wudhu itu adalah ibadah khusus untuk penyempurna sholat. Sholat ini akan sah ketika kita berwudhu. Maka kita hadirkan hati, oh saya ini pingin wudhu. Dan pikiran-pikiran yang masih ada nyangkut di dapur, masih ada nyangkut di anak, masih ada nyangkut di sekolah, di kantor, itu sudah kita keluarkan. Sekarang kita fokus berwudhu. Maka perlu adanya niat. Dan adanya niat ketika dilafatkan itu hanya sekedar membantu supaya hati kita mantap. Ini mau ngapain saya sih? Kadang kalau orang niatnya nggak mantap, ya udah sekedar basuh-basuh aja, nggak dibahas mana sempurna, sudah rata belum airnya ketika membasuh wajah, sudah rata belum airnya ketika membasuh tangan. Maka niat dengan dilafatkan itu untuk memantapkan hati supaya hati ini betul-betul fokus, oh saya ini sedang berwudu. Maka kapan niat ini di dalam hati kita kerjakan? Niatnya adalah ketika basuhan air yang pertama itu menempel di wajah, baru kita mulai niat. Saya niat berwudu karena Allah Ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Pas pertama kali air itu mendarat di wajah kita, nah, itulah niat. Muqtarinan bi fi'li. Kalau dalam kitab fikihnya apa? Berbarengan dengan awal basuhan daripada berwudu. Adanya usolli, adanya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Nah, itu semuanya untuk membantu supaya hati kita mantap ingin berwudu. Itu adalah fardu yang pertama. Dan juga dalam historinya, kenapa kok yang kita gunakan anggota berwudu itu hanya sebatas wajah? Wajah itu ghusl, dibasuh, terus tangan itu dibasuh sampai siku-siku, terus kepala itu diusap, kaki itu dibasuh. Kenapa? Karena 4 anggota tubuh tadi itu sering digunakan untuk maksiat. Maksiat daripada wajah itu ada maksiat, entah itu lewat mata, entah itu lewat lisan, entah itu macam-macam. Maka ketika berwudu sejatinya tetesan-tetesan air wudu yang dari wajah tadi itu akan menggugurkan dosa. Dosa-dosa mata itu akan turun, dosa-dosa mulut pun akan turun. Itu dengan sebab apa? Sebab air wudu. Karena air wudu ini bisa menggugurkan dosa-dosa yang bersarang di anggota tubuh kita. Tangan, entah mungkin kita suka jahili orang, entah mungkin tangan kita suka zalimi orang, maka apa? Tangan ini diwajibkan ketika berwudu dibasuh. Kenapa? Basuhan daripada tangan tadi ketika jatuh dia ke bawah itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Dan ajibnya kenapa kok di kepala itu hanya dibasuh? Bukan dibasuh, diusap. Karena sedikit dosa kepala ini agak sedikit. Kalau kita pikiran jahat apa segala macam itu agak sedikit. Cuman yang lebih banyaknya anggota wajah kita ya, entah itu mulut, entah itu mata. Terus juga yang terakhir kaki. Kalau telinga itu nggak wajib, bukan fardunya wudu. Telinga ini adalah sunnah. Yang wajib itu hanya basuh muka, basuh tangan, mengusapkan kepala dan basuh kaki. Kaki ini kita suka melangkahkan kaki kita entah mungkin kepada maksiat ataupun masuk rumah lupa salam, lupa nyebut nama Allah, ataupun melangkahkan kaki ke perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Maka dengan adanya sholat 5 waktu, adanya berwudu tadi adalah potensi seseorang hamba untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan yang kedua adalah pembahasan yang kedua, fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Apa definisi wajah? Definisi wajah adalah awal pertama kali tumbuh rambut kita. Rambut ya Bu ya, Pak ya, rambut. Bukan bulu-bulu yang ada di jidat, enggak. Harus kita bisa bedakan mana bulu di jidat, mana bulu yang mana rambut yang awal kali tumbuh.
Nah, rambut yang awal kali tumbuh itulah batasan bahwasanya wajah mulai dibasuh. Sampai mana? Sampai akhir daripada tumbuhnya jenggot bagi laki-laki. Kalau dari samping itu dari telinga nih, ya, dari telinga nih, dari bawah telinga nih sampai ke telinga sebelah. Jadi jambangnya terus ke bawah. Ini ada nih kalau di wajah itu ada kayak apa namanya kayak tengkorak bagian wajah yang melipat. Nah, ini adalah batasan bagian wajah. Semua bulu-bulu yang sekiranya kalau kita lihat bulu tadi itu nampak kulit kita itu harus digosok. Ya. Bagi orang yang berjenggot, jenggotnya kalau lebat maka sekedar di sela-sela itu. Tetapi kalau kita lihat jenggotnya itu masih nampak kulitnya, maka wajib air itu sampai ke kulit-kulit jenggot tadi. Maka sebenarnya wudhu itu adalah bukan mendaratkan air ke muka, namun wudhu itu adalah ta'mimul ma', meratakan air ke seluruh wajah ataupun ke seluruh anggota tubuh, diratakan. Ambil air sedikit. Nah, kemarin kita isi pengajian di Masjid Al-Muslimin, tempatnya Ustadz Dana. Ustadz Dana dulu imam di sini ya, terus pindah ke Al-Muslimin sana. Itu kita latihan berwudhu dengan satu gelas. Nah, bagaimana caranya berwudhu dengan satu gelas? Dan betul-betul satu gelas itu pas digunakan untuk berwudhu. Nah, jadi sejatinya ketika berwudhu itu bukan berarti air itu langsung dibanjirin, enggak, tetapi diratakan. Diratakan, ambil airnya, diratakan. Terus hati-hati bagi yang dia mungkin pakai apa namanya ada belekan matanya atau mungkin dia pakai pewarna-pewarna di wajahnya yang sekiranya pewarna-pewarna tadi menghalangi air masuk, maka harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya wudhunya sah. Ya, supaya wudhunya sah. Batas wajah tadi dari mana? Dari awal tumbuhnya rambut sampai akhir jenggot. Nah, kalau dilebihkan itu lebih sunnah. Ketika kita basuh wajah, telinganya kita basuh, leher-leher kita basuh, maka kata Nabi SAW itu adalah ghurrul muhajjalin. Anggota-anggota tubuh nanti ketika di padang mahsyar, anggota wudhu itu akan bercahaya. Maka tidak heran nanti orang Indonesia nanti di padang mahsyar itu terkenal. Kenapa? Ketika dia basuh rambut, yang dibasuh cuma ujungnya aja. Kalau ada berjambul, bercahaya, aku orang Indonesia kok. Soalnya apa? Ketika berwudu, yang dibasuh cuma wajib-wajibnya aja. Sunnahnya tidak dibasuh. Cuma ujung-ujungnya. Sedangkan sunnahnya dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh kepala itu dibasuh. Diusap. Tapi dek copek, entah dek takwi masbuk, akhirnya cuma ujung-ujungnya aja. Tep, tep, tep. Maka insya Allah kalau Bapak Ibu ngelihat di padang mahsyar ada yang seseorang Bani Adam kok jambulnya bercahaya, pastikan itu orang Indonesia. Maka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya batas wajib wajah dari telinga ke telinga, dari ujung awal tumbuhnya rambut sampai akhir jenggot itu tumbuh. Jakun, di bawah jakun. Oke. Itu adalah yang wajib. Namun kalau dilebihkan itu sunnah dan insya Allah itu akan bercahaya. Yang kedua, perkara yang wajib adalah membasuh tangan. Tangan itu dibasuh sampai mana? Sampai ke siku. Pertanyaannya, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Kira-kira kalau ada orang tangannya lumpuh atau enggak, dia lahir antara siku sama ke bahu itu nempel. Gimana? Mana yang dibasuh? Mana takaran siku di situ sampai situ aja. Nah, kalau seandainya mau dilebihkan itu lebih baik dan itu sunnah. Kalau kita wudhu biasanya kalau wudhu di rumah sampai ketiak itu dibasuh-basuh. Supaya apa? Satu tangan itu semua nanti di akhirat bercahaya. Terus hati-hati yang pakai kutek, yang sekiranya kuteknya itu air tidak mengalir ke kuku, tidak meresap lewat kuku. Kalau pakai inai nggak apa-apa. Kalau pakai kutek nih hati-hati. Atau enggak kukunya yang panjang-panjang. Sekiranya ada kotoran kuku maka wajib dibersihkan. Supaya air itu masuk ke kulit yang ada di balik kuku. Hati-hati. Ya, makanya kuku itu sunnah setiap minggu sekali itu harus dipotong.
Hari apa aja? Hari Kamis, hari Jumat, dan juga hari Senin. Itu 3 hari yang disunahkan untuk memotong kuku. Itu adalah salah satu 5 fitrah yang harus dibersihkan. Yang pertama kuku, yang kedua merapikan kumis, bukan mencukur habis. Hari ini kita salah paham, kata mencukur habis kumis itu sunnah. Enggak, justru mencukur habis kumis itu makruh. Takut nanti muka laki-laki ntar kayak cewek. Jadi kumis itu dirapikan, panjang enggak apa-apa, tapi jangan sampai panjangnya itu apa? Ibarat kata kalau minum kopi, ampas kopi nyangkut. Itu jangan sampai, rapikanlah sedikit. Pendek kan enggak apa-apa, nih kayak gini, pendek-pendek agak-agak lancip-lancip dikit lah. Sedap sedikit. Tetapi kalau sampai habis, kalau kata Imam Ibnu Hajar itu takutnya tasyabbuh bin nisa. Laki-laki yang dicukur habis kumisnya itu takut menyerupai wanita. Ya, awak kalau ada kumis ketek itu agak-agak ganteng sedikit Pak ya. Agak berwibawa gitu ya. Nah, maka apa? Kumis itu bukan dicukur habis tapi dirapikan. Dipendekkan tapi pendeknya enggak pendek habis, enggak macam dicukur gundul enggak. Terus juga merapikan jenggot. Itu enggak jenggot macam apa namanya fair fire, tembakau. Lebar sana apa muncrat sana apa namanya nyebar-nyebar kemana-mana. Sedangkan Rasulullah itu suka menyisir jenggot. Jenggot tuh rapi, enggak kemana-mana nyebar. Maka ngelihat wajah itu rapi. Dan juga ketika apa namanya bulu-bulu tadi itu harus dirapikan. Yang pertama adalah kumis, yang kedua bulu ketiak itu harus dibersihkan. Itu adalah 5 fitrah yang harus dibersihkan. Terus juga bulu kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, potong kuku, terus juga potong rambut, rapikan rambut. Itu adalah 5 fitrah yang harus dibersihkan dan dirapikan. Kita masuk ke tangan. Nah, tangan tadi maka harus disampaikan ke siku. Itu yang wajib. Nah, ketika ada orang bingung sampai siku ini nanti kira-kira dia nggak tahu mana nih batasan siku. Maka dalam kaidah fikih mengatakan man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau seandainya kita basuh tangan sampai siku masih ragu, kita takut-takut nanti ada bagian siku yang belum dibasuh, maka lebihkan. Basuhnya dilebihkan supaya sempurna kewajiban daripada membasuh tangan. Terus jangan lupa tangan itu disela-selai. Terus bagi yang gemuk, saya ini kan alhamdulillah kurus, yang gemuk lipatan-lipatan tangan itu harus dibersihkan, terutama ya ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang badan berat atau tidak gemuk, maka lipatan-lipatan yang ada di tangan, lipatan yang ada di siku itu harus digosok. Entah di situ nanti ada daki, entah di situ air gak sampai, maka harus digosok. Nah, dibasuh berapa kali? Yang wajibnya 1 kali, basuhan pertama. Basuhan kedua untuk menyempurnakan, basuhan yang ketiga itu sunnahnya. Ketika nanti kita wudhu, misalnya tinggal di gurun pasir ya, entah itu di Yaman, entah itu di Cina, kan gurun paling terbesar di Cina. Mungkin seandainya airnya sedikit di tengah gurun pasir, wudhu 1 kali, yang penting airnya rata, digosok-gosok. Terus terutama ketika basuh siku, dia setiap lipatan-lipatan tubuh nih, atau enggak yang buat senderan, biasanya tuh ujungnya tuh tebal kulitnya. Maka kalau cuman hanya disiram, dialirkan air itu enggak rata dia, maka harus digosok. Hati-hati. Jangan sampai ada nanti yang bagian anggota tubuh kita yang seperti daun talas itu harus digosok. Oke. Selanjutnya adalah mengusap kepala. Nah, mengusap kepala kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu hanya sebatas 3 rambut itu sudah mencukupi. Namun yang sejatinya famsahu biwujuhikum wa aidikum itu ketika mengusap daripada biruusikum, mengusap kepala itu harus air itu kena di tempat tumbuhnya rambut. Kalau seandainya cuma ujungnya rambut itu belum sempurna.
Maka harus apa? Di mana rambut itu tumbuh? Jadi sebetulnya potensinya adalah kulit yang ada di kepala. Nah, itu harus dibasuh. Ustaz, kalau orangnya botak misalnya udah bapak umurnya udah 50 tetapi kepalanya kayak profesor, nggak apa-apa. Walaupun nggak kena rambut tetapi udah kena kepala itu sudah mencukupi. Namun yang sunnahnya adalah semua kepala harus dibasuh. Semua kepala harus diratakan dengan air. Diusap aja, baru balik lagi. Misalnya nih, cara ngusapnya, ambil air, ya. Setelah itu, nah, ujung jari jempol itu letak di telinga, kita usapkan, baru baliknya itu pakai tangan yang sini, pakai punggungnya jari, sampai semuanya rata. Itu yang dianjurkan, yang disunnahkan seperti itu. Semua kepala harus dibasuh. Jelas Bu ya? Nah, selanjutnya setelah mengusap kepala, memang sunnahnya adalah mengusap telinga. Namun yang kita bahas di sini adalah yang wajib-wajibnya dulu. Selanjutnya adalah membasuh kaki. Dan kaki ini hati-hati. Rata-rata biasanya di bagian kaki yang terutama ada terasi-terasinya Pak ya. Yang di jempol-jempolnya itu ada yang tanah-tanah nyangkut, apalagi yang kerja di ladang, maka kuku-kuku yang ada di kaki itu harus dibersihkan. Ya. Dan juga banyak di anggota kaki ini yang kulitnya itu seperti daun talas, terutama di bagian dekat mata kaki ini. Nah, itu kalau seandainya hanya kita basuh kaki kayak gini aja, itu airnya tidak rata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membahas ini, wailul lil aqabi minan nar. Sungguh celaka bagi mata-mata kaki yang terkena api neraka. Apa itu ya Rasulullah, mata kaki yang terkena api neraka? Mata kaki yang tak sempurna ketika membasuh anggota wudhu. Nah, ketika kita berwudhu, kaki itu harus digosok-gosok dan juga disela-selai. Nah, disela-selai supaya apa? Air itu rata. Nah, yang wajibnya itu sampai penghabisan mata kaki, tulang mata kaki, bukan pas di mata kakinya, tapi pas tulang mata kaki. Namun yang sunnahnya adalah sampai satu kaki, mau sebelum lutut itu dibasuh nggak apa-apa. Dan itu adalah perkara yang wajibnya. Yang wajibnya sampai mata kaki. Nah, mata kaki itu bukan yang di sininya enggak, tapi atasnya lagi dikit. Ada kan tulang yang agak panjang ke mata kaki itu, Pak. Nah, itu bagian dari mata kaki itu juga masuk perkara wajib. Yang terakhir, fardu daripada wudu adalah at-tartib. Tertib. Mau dari niat, dari basuh kepala, dari basuh tangan, ngusap kepala, terus juga kaki itu harus tertib. Soalnya apa? Di dalam Al-Qur'an itu menggunakan wawu makna wawu dan itu artinya adalah litartib. Supaya wudu kita tuh sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Al-Qur'an. Pertanyaan, seandainya nih Bapak Ibu mau wudu di Sungai Tonang misalnya, atau enggak di Sungai Kampar. Pas mau cemplung, kita nutup aurat ya. Pas mau nyemplung, kok nyemplungnya kepala duluan? Pas air kena kepala, kena muka, itu langsung dia niat wudu. Cuman dia nyemplung gini, plung gitu. Dia niat wudu, pas sampai di dalam sungai itu dia gosok-gosok semuanya, bangun lagi dia, itu sudah sah wudunya. Tetapi kalau dia nyemplung, ya, kalau dia nyemplung kolam, nyemplung Sungai Tonang itu dari kaki duluan, nah itu tidak sah. Soalnya tidak tertib. Maka caranya apa? Caranya harus tertib. Harus dari wajah, kepala, baru tangan, baru ngusap kepala lagi, langsung kaki. Maka wau fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Kalau dalam bahasa Arab wau di sini adalah wau ataf. Kegunaan wau maknanya banyak, itulah indahnya bahasa Arab. Jadi makanya sebagian ulama ada yang mengatakan tertib itu adalah fardu daripada wudu. Harus dia tertib sesuai urutan-urutannya. Namun sebagian ulama mengatakan wau di sini maknanya adalah wau limutlaqil jam'i.
sekedar untuk mengumpulkan seluruh fardu-fardu daripada wudu. Jadi nggak mesti harus dari dari wajah, dari apa, tetapi mana basuhan itulah yang wajib. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i, tertib itu adalah fardu daripada berwudu. Nah, itu adalah 6 perkara yang merupakan fardu-fardu wudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai kedua siku, kalau dilebihkan lebih baik. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala ataupun seluruh kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang fardunya aja. Sekiranya ada air yang hanya sebatas, airnya mungkin sedikit, takut tidak cukup, maka kita basuh yang fardu-fardunya aja. Nah, kalau sunnahnya wudhu itu banyak sekali. Yang pertama, jangan lupa ta'awuz sebelum wudhu. Soalnya nanti takut banyak entah gangguan, entah mungkin kita niat wudhu main-main airnya, ataupun wudhu nanti dia airnya itu suka diboros-boroskan. Nah, maka kalau boros takutnya jadi temannya syaitan. Maka ini air masjid, maka kita nggak boleh mubazir. Nggak boleh mubazir, maka ambil air wudhu secukupnya. Oke. Setelah secukupnya, nggak mubazir, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan syaitan. Berwudhu, ta'awudz, yang kedua baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata guru saya Syekh Soleh, beliau katakan, kalaulah seandainya kita lupa di awal wudhu nggak baca bismillah, ingatnya pas mau basuh kaki ataupun pas mau mau ngusap kepala, maka kapan ingat baca bismillah. Kenapa? Wudhu tidak sempurna wudhu seseorang kalau dia tidak memulai dengan bismillah. Oke. Selanjutnya jangan lupa bersiwak. Nah, kalau ada siwak, kayu siwak atau enggak gosok gigi lah, tetapi diniatkan untuk bersiwak, maka itu sudah mencukupi. Bersihkan gigi. Entah itu ada ada flek-flek lah, ada apa segala macam. Yang sekiranya pas kita sholat nanti tetangga sebelah kanan kiri kita bau kali mulutnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, haknya pun macam kuah naga tuh keluar ke kanan kiri. Apalagi ada AC. Kelas. Ke kanan ke kiri, orang yang kanan dan kiri kita akhirnya nggak khusyuk sholat. Apa kau bunono malam makan jengkol baji. Nah, akhirnya mengganggu kanan kiri teman-teman kita yang sedang sholat. Maka pas berwudu disunahkan bersiwak, bersihkan lendir-lendir yang ada di lidah. Karang-karang gigi kalau bisa setiap 6 bulan sekali dibersihkan karang-karang gigi. Nah, makanya orang-orang tua dulu kuat Pak giginya. Apa-apa itu bersihkan gigi pakai daun sirih, kasih garam, ya kan, pakai pinang, kasih kapur dikit, kunyah-kunyah. Walaupun giginya merah-merah kena daun sirih, tetapi 70-80 tahun giginya masih utuh. Tapi anak-anak Gen Z sekarang, Masya Allah, udahlah pakai Pepsodent, kadang jarang gosok gigi juga. Nah, tapi giginya banyak yang bolong-bolong, patah-patah, segala macam. Gigi orang tua dulu, Masya Allah ya Bu ya, yang mengalami nenek-nenek kita dulu makan daun sirih, yang mulutnya itu bengkak. Nah, itu giginya kue-kue itu Bu. Ya. Sebetulnya siwak itu juga mencerdaskan otak. Siwak yang pakai kayu arok itu kalau kita gosok, itu juga bagus untuk bersihkan gigi. Dan kalau seandainya mau sempurna lagi, pakai siwak dulu, pakai Ciptaden, nggak apa-apa. Karena kita ngikuti zaman, maka siapa tahu biar napasnya segar gitu kan, maka nggak apa-apa pakai Ciptaden. Itu lebih sempurna dua-duanya. Oke, siap. Dan selanjutnya sunnah daripada berwudu adalah kumur-kumur. Kumur-kumur. Jangan lupa pas kumur-kumur itu kita ambil air, kumur-kumurnya, buang kumur-kumur, buang air kumur-kumur, mulutnya ditutup. Iku ndak ambil air kumur-kumur. Konela orang sabalah. Ya. Maka caranya mulutnya ditutup. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau siwaan di tempat wudhu yang umum, maka cara siwaannya mulutnya harus ditutup. Iku ndak dinampakkan, kadang ada niat sembahyangnya siwaan kan. Niat sembahyang bunyi-bunyi, kadang awun siwaknya dilatan di siku sampai bajunya berpulau. La ilaha illallah. Maka siwak itu wajib harus dibersihkan setelah digunakan. Maka
ketika mau bersiwak itu caranya seperti apa? Ditutup mulutnya. Dan orang yang menggunakan siwak sebelum sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah, sholatnya itu lebih baik 70 kali lipat daripada sholat yang tanpa siwak. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, makanya siwak itu harus ada tempat, ada holdernya, ada tempat khusus. Kalau nggak ada tempat khusus dikasih tisu. Biar apa? Biar baunya itu tidak menyebar kemana-mana. Nah, kalau kami di Yaman itu ada khusus tempat siwak, ditaruh setelah pakai siwak ditutup lagi. Akhirnya apa? Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kanan kiri. Seperti itu. Oke. Berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur 3 kali baru namanya istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke hidung. Orang kalau punya penyakit apa namanya Pak? Sinusitis, ya. Yang di hidung itu apa namanya? Nah, itu bisa sembuh dengan menghirupkan air ke hidung. Itu membersihkan apa namanya rongga-rongga pernapasan. Ada orang kalau mau gurah, sebetulnya kalau dia istiqomah istinsyak, menghirup air ke hidung, itu insya Allah apa? Menghindari COVID. Membersihkan rongga-rongga daripada pernapasan. Nah, buang air di hidungnya itu juga bagian kiri, dibuangnya arah ke kiri. Nah, gitu. Ya. Ngirupnya pakai air kanan, pakai tangan kanan, buangnya pakai tangan kiri. Oke. Selanjutnya sunnah-sunnah daripada berwudu, tidak berbicara di tengah berwudu. Di sini di dalam kitabnya 24 jam bersama Nabi, Syekh Soleh mengatakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang ketika berwudu itu dia diberi kubah dari surga. Seandainya dia berbicara ketika berwudu, kubahnya Allah cabut lagi. Maka hukumnya makruh seseorang ketika berwudu itu apa? Berbicara. Kapan boleh dia berbicara? Ketika anaknya mau dipatok ular. Nah, pas kepepet ya. Atau enggak anaknya berwudu sebelahnya ada jurang, itu nggak apa-apa. Untuk menegur dia sekiranya tidak terjadi kemudaratan, maka boleh dia berbicara. Tetapi kalau ada orang ngajak berbicara, usahakan berdeham, ngasih isyarat saya lagi berwudu. Karena berwudu adalah ibadah yang khusus. Dan juga sunnah kalau berwudu menghadap kiblat. Nah, Ustaz, tetapi ketika saya lihat kamar mandinya ternyata ngarah ke kanan. Nggak ngarah ke kiblat atau belakangi kiblat. Gimana caranya? Hati niat di kiblat. Ya Allah, saya pengen niat ke kiblat, ngadep kiblat, cuman ini arahnya ke sana pula. Maka insya Allah kita sudah dapat pahala berwudu menghadap kiblat. Dah. Selanjutnya, melebih-lebihkan basuhan. Ketika kita melebih-lebihkan basuhan, maka seluruh anggota yang kita lebihkan basuhannya tadi akan bercahaya. Yang terakhir, jangan lupa menyela-nyelai daripada tangan dan kaki. Bagi yang orang yang dia ada ciptaan khusus, maksudnya tuh bulunya banyak, jangan lupa digosok-gosok. Ya, di tangan ada tompel, di situ ada bulunya. Jangan lupa digosok-gosok. Supaya apa? Supaya air itu rata kena ke kulit. Dan selanjutnya pemungkasnya jangan lupa doa. Apa doanya? Asyhadu alla ngadep ke kiblat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu mau doa apa aja dimakbulkan oleh Allah. Salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah berwudu. Ya Allah, satukanlah rumah tangga kami. Ya Allah, jadikanlah anak kami soleh soleha. Ya Allah, lunaskanlah hutang kami. Itu doa habis selesai wudu itu sangat mustajab sekali. Dan yang terpenting sekali, kalau Bapak Ibu mau berangkat pulang kampung ke Padang, pulang kampung ke rumah, traveling, naik umroh, naik haji, jangan lupa dijaga wudhunya. Kalaulah seandainya nanti ada kecelakaan di tengah jalan, maka pasti orang yang wudhunya dijaga akan dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan, kalaulah seandainya dia sudah tidak berwudhu, terus dia berpergian, kok ada kecelakaan, fala talumunna illa anfusahum. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri nggak jaga wudhu. Karena wudhu adalah silahul mu'min. Wudhu itu adalah senjatanya orang beriman.
Wudu itu juga bisa menjaga kita dari maksiat. Nah, mau misalnya nih wudu nih, terus dia misalnya nauzubillah pacaran ya kan. Pas mau pacaran, afwan ya nanti batal lah kalau jaga wudu. Maka wudu itu juga bisa memberi jarak antara dia dengan yang bukan mahram, bukan mahram, bukan yang yang haram dinikahi. Kayak entah itu pacarnya atau orang lain ataupun selingkuhan. Nah, dengan berwudu akan menjadi benteng insyaallahu taala. Maka hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga wudu kita bisa dijaga, wudu kita bisa kita koreksi lagi mana yang kurangnya, dan semoga sholat kita dengan sebab kita belajar wudu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan seputar wudhu? Wah, ya Allah, udah paham semua. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.